Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Tahap pengukuran. Kami dari kelompok 3 telah mengumpulkan data tinggi badan seseorang sebanyak 40 orang. Kemudian, data-data ini akan kita cari meannya, modus, median, kuantil atas, kuantil bawah, simpangan baku, dan juga simpangan rata-ratanya. Setelah mengumpulkan data sebanyak 40 orang, selanjutnya kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Sebelumnya, kita harus menentukan jangkauannya, banyak kelas, dan juga panjang kelas. Jangkauan atau dilambangkan dengan J dirumuskan dengan X max dikurangi X min, di mana X max ini merupakan nilai tertinggi yang berada pada data di atas, sedangkan X min-nya merupakan data terendah yang berada pada data di atas. Maka nilai yang kita peroleh adalah 157 dikurangi 130, hasilnya 27. Selanjutnya banyak kelas. Banyak kelas dilambangkan dengan K. K dirumuskan dengan 1 ditambah 3,3 log N. Log N menunjukkan berapa banyak data yang telah kita kumpulkan. Data yang telah kita kumpulkan adalah sebanyak 40. Maka log N-nya di sini kita menggunakan log 40. Maka nilainya diperoleh 1 ditambah 3,3 dikali log 40. 4,3 dihasilkan dari 3,3 ditambah 1 dan 1,62 dihasilkan dari log 40. Maka 4,3 dikali 1,62 hasilnya 6,96. Kemudian kita bulatkan menjadi 7. Selanjutnya panjang kelas. Panjang kelas dilambangkan dengan P. P rumusnya J dibagi K. J nilainya adalah 27, sedangkan K adalah 7. 27 dibagi 7 hasilnya 3,8, kita bulatkan menjadi 4. Setelah nilai jangkauan, banyak kelas, dan juga panjang kelas telah kita temukan, langkah selanjutnya kita membuat tabel distribusi frekuensinya. Tabel distribusi frekuensi terdiri dari data nilai, turus, dan juga frekuensi. Turus kita peroleh dari nilai yang terdiri dari 130 sampai 133. Dari data yang telah kita kumpulkan, data nilai yang berjumlah 130 sampai 133 berjumlah 5, maka frekuensinya juga ditulis 5. Langkah selanjutnya kita hitung frekuensinya. Frekuensi dari data yang telah saya kumpulkan yaitu 40. Selanjutnya kita akan menghitung meannya terlebih dahulu. Langkah yang perlu kita lakukan untuk menentukan mean yaitu kita harus membuat tabel yang berisikan data nilai frekuensi XI yaitu nilai tengah, di mana nilainya kita dapatkan dari 130 ditambah 133 dibagi 2 hasilnya 131,5. Kemudian F dikali XI. F dikali XI juga perlu kita tambahkan ya untuk langkah-langkah selanjutnya. Setelah tabel tadi itu sudah selesai, selanjutnya kita masukkan rumus meannya. Rumus mean yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma F. Sigma Fi dikali Xi adalah 5844, sedangkan sigma F adalah 40. Maka 5844 dibagi 40 adalah 146,1. Selanjutnya median atau nilai tengah. Langkah pertamanya kita harus membuat tabel dulu ya, karena pada median kita memerlukan FK, dimana FK ini dihitung dari 5-nya kita tulis terlebih dahulu. Setelah itu 5-nya kita tambahkan dengan 3 adalah 8. Kemudian 8 kita tambahkan dengan 2 adalah 10 dan seterusnya ya. Setelah kita menentukan FK-nya, selanjutnya kita menentukan letak kelas mediannya, yaitu rumusnya setengah dikali N. N-nya 40 ya, karena kita mengumpulkan datanya adalah 40 orang. Maka setengah dari 40 adalah 20. Selanjutnya TB-nya. TB
TB dari median ini kita ambil dari nilai yang berada di tengah ya, yaitu 142. Maka 142 kita kurangi 0,5, hasilnya 141,5. Selanjutnya P-nya rumusnya tepi atas dikurangi tepi bawah. Tepi atasnya kan 130, langsung kita kurangi dengan 0,5, maka hasilnya 129,5. 129,5 dikurangi 133,5, hasilnya adalah 4. Setelah menentukan letak kelas median, tepi bawah dan juga P-nya, kita masukkan rumus mediannya ya. Rumus mediannya yaitu tepi bawah ditambah setengah N dikurangi FK dikali P dibagi frekuensi. TB-nya 141,5, setengah N-nya 20, dan FK-nya kita ambil dari FK frekuensi yang paling tinggi yaitu 10, dan FK-nya adalah 24. 24 diperoleh dari 14 ditambah 10. Dan P-nya 4, frekuensinya 10, jadi diperoleh nilai 141,5 ditambah 16 dibagi 10, maka hasilnya adalah 157 dibagi 5 dibagi 10 adalah 15,75. Selanjutnya modus. Langkah pertamanya yaitu kita membuat tabel yang berisi data nilai dan juga frekuensi. Kemudian kita ambil frekuensi yang angkanya paling tinggi yaitu 10, maka 10 ini disebut sebagai kelas modus. Untuk mencari modus, langkah pertama kita juga harus mencari TB. TB-nya sudah saya terangkan ya pada median tadi, P-nya juga. Terus kemudian D1-nya diperoleh dari, ini kan kelas modusnya 10, jadi D1 diambil dari 10 kita kurangi dengan angka di atasnya kelas modus. 10 dikurangi 4 hasilnya adalah 6. Sedangkan D2 nya kita ambil dari angka bawah kelas modus, kita kurangi dengan kelas modusnya. 10 dikurangi 9 hasilnya 1. Langkah selanjutnya kita masukkan rumusnya modus. Rumus modusnya tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. TB-nya 145,5, D1 nya 6 dibagi dengan D1 lagi 6 ditambah D2 7 dan dikali dengan P 4. 145,5 ditambah 6 dibagi 7 dikali 4 adalah 145,5 ditambah 0,8 dikali 4. 145,5 ditambah 3,2 adalah 148,7. Selanjutnya kuartir bawah atau dilambangkan dengan Q1. Sebelum kita menentukan Q1-nya, kita juga harus membuat tabel dulu yang berisikan data nilai, frekuensi, dan juga FK. Kemudian langkah pertama, kita bagi 1/4 data yang telah kita kumpulkan. Jadi 1/4 dikali 40 hasilnya adalah 10. TB-nya 146 dikurangi 0,5 adalah 145,5 dan P-nya 130 dikurangi 134 adalah 4. Kita masukkan rumusnya kuartir bawah. Q1 sama dengan tepi bawah ditambah 1/4 N dikurangi FK dikali P dibagi frekuensi, maka 145,5 ditambah 10 dikurangi 14 dikali 4 dibagi 10. 145,5 ditambah 16 dibagi 4 adalah 149,5. Selanjutnya, kuartir atas atau dilambangkan dengan Q3. Sebelum kita menentukan Q3-nya, kita harus mencari TB dulu. TB dan juga P-nya sama ya, seperti kuartir atasnya. Langsung kita masukkan rumusnya saja. Q3 sama dengan tepi bawah ditambah 3/4 N dikurangi FK dikali P dibagi frekuensi. Perbedaan antara kuartir atas dan kuartir bawah adalah kuartir atas dibagi 3/4 sedangkan kuartir bawah dibagi 1/4. 40 dibagi 3/4 adalah 30. Tinggal kita masukkan angkanya. 145,5 ditambah 30 dikurangi 14 dikali 4 dibagi 10 adalah 145,5 ditambah 16 dibagi 10 dikali 4 sama dengan 145,5 ditambah 1,6 dikali 4 diperoleh 145,5 ditambah 6,4 adalah 151,9.
Berikutnya jangkauan. Jangkauan dirumuskan dengan Q3 dikurangi Q1. Q3-nya tadi sudah kita cari dan juga Q1-nya sudah kita cari, jadi kita tinggal memasukkan angkanya saja. Q3-nya adalah 151,9 dan Q1-nya 149,5, maka diperoleh hasil 2,4. Selanjutnya simpangan baku. Sebelum kita mencari simpangan bakunya, kita juga harus membuat tabel yang berisikan data nilai frekuensi XI atau nilai tengah, F dikali XI, XI dikali X bar, XI dikurangi X kuadrat, dan juga F dikali XI dikurangi X bar. Untuk mencari X bar, yaitu kita tulis jumlah F dikurangi XI ya. Jumlah F dikurangi XI keseluruhan adalah 964,5 dan kita bagikan dengan jumlah data yang telah kita cari. Jadi 964 dikurangi 5 dibagi 40 diperoleh 24,1. Setelah tabel tadi sudah terselesaikan, selanjutnya kita mencari simpangan bakunya. Sebelum kita memasukkan rumus simpangan baku, kita harus mencari ragamnya dulu. Ragam dirumuskan dengan sigma n 1 sama dengan 1, F dikali XI dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan sigma n 1 sama dengan 1 frekuensi, dimana F dikali XI dikurangi X bar kuadrat adalah 100.242,52 dibagi dengan 40 diperoleh 2.506,063. Setelah ragamnya sudah ditemukan nilainya, selanjutnya kita masukkan rumus simpangan bakunya. Rumus simpangan baku yaitu SD sama dengan akar dari S2. Maka akar dari S2 adalah jawabannya akar 2506,063. Yang terakhir kita mencari simpangan rata-ratanya. Simpangan rata-rata dirumuskan dengan XR sama dengan sigma NN sama dengan 1 frekuensi atau XI dikurangi X bar dibagi sigma NN sama dengan 1 frekuensi. F dikali XI dikurangi X bar adalah 5401,2 dan sigma F nya sama dengan 40, maka 5401,2 dibagi 40 diperoleh hasil 135,0,3.